Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Jawami'ul Akhbar, yakni kumpulan hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kitab ini memuat 99 hadis pilihan yang membicarakan tentang masalah tauhid, masalah akhlak, dan juga masalah muamalah dan masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan hidayah untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan kitab yang akan kita pelajari. Nah, kita mulai mengkaji hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama. An-niyatu wal ikhlas. Pembahasan tentang masalah niat dan ikhlas. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini beliau termasuk khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki kunyah Abu Hafs dan memiliki laqab atau gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab ini ikhwan fillah a'udzubillah termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga.
dalam keadaan mereka masih hidup. Rasulullah bersabda, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan seterusnya. Dalam keadaan mereka masih hidup. Ini menunjukkan keutamaan yang cukup besar yang dimiliki oleh mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masuk Islam pada tahun yang ke-6 setelah kenabian. Ya. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Termasuk generasi-generasi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan apa ini? Muhajirin. 6. Beliau meninggal dunia ketika ditikam oleh seseorang ketika beliau mengimami sholat. Ya. Nah, tepatnya pada pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Pada usia 63 tahun. Radhiyallahu taala. Umar bin Khattab ini punya keutamaan yang banyak sekali. Dan yang paling mengagumkan ialah syaitan sekalipun takut sama Umar. Syaitan itu takut sama Umar. Padahal syaitan itu tidak takut menggoda manusia. Tapi ketika sama Umar, syaitan takut. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, tentunya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan khabar ini, bahwasanya syaitan itu kalau melihat Umar lewat di suatu jalan, maka syaitan akan menempuh jalan yang lain. Tidak akan mau menempuh jalan yang dilewati Umar. Itu menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau pernah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk menyambut seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah yang benar-benar dalam rangka menyambut seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya dengan tujuan hanya untuk mendapatkan dunia atau hanya ingin menikahi wanita, maka hijrahnya tidak dapat pahala, tapi dia mendapatkan niat hijrahnya tadi saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan bahwasanya di sini dengan menggunakan lafaz jamak bin niyah, padahal mufradnya ialah niyah, niyatan. Ternyata setelah dikaji bahwa lafaz yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya ini,
Ini lafadznya adalah lafadz milik Imam Bukhari. Adapun lafadz Imam Muslim dalam Kitabul Imarah disebutkan dengan lafadz mufrad. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niat, tergantung niatnya dengan lafadz mufrad. Dalam Imam Bukhari disebutkan dengan lafadz apa ini? Jamak binniyati, seperti yang tertulis dalam kitab kita ini. Padahal beliau mengatakan muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam, lafaz yang lainnya sama kecuali binniyat. Kalau mufrad itu lafaznya Imam Muslim, kalau jamak berarti lafaznya Imam Bukhari. Naam. Hadis ini ikhwan fillah azakumullah mungkin sudah masyhur di tengah-tengah kita semuanya. Bagi mereka yang memang rajin menuntut ilmu syar'i, hadis ini apa ini? Sangat terkenal, sangat populer. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan memang hadis ini memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mutaqaddimun, ulama-ulama zaman dulu yang sudah mendahului kita, di antaranya ialah Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, seorang muhaddits, mengatakan tentang hadis ini, man arada ayyusannifa kitaban falyabda bi hadisi al-a'malu binniyat. Nah, siapa yang ingin menyusun sebuah kitab, punya kitab masalah agama, ya, maka hendaklah mencantumkan hadis ini sebagai bab yang pertama yang harus dikaji. Walhamdulillah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama mu'asirun, yakni masa kini, tapi beliau sudah meninggal dunia. Beliau ialah gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, menempatkan hadis ini dalam hadis yang pertama, mengikuti jejak langkah para ulama salaf sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga mengomentari tentang hadis ini. Dia mengatakan, usulul Islam ala salasati ahadits. Dasar Islam itu berputar pada 3 hadis. Jadi kalau kita kumpulkan semua hadis, ternyata hanya berputar atau bisa diringkas atau intisarinya itu pada 3 hadis. Hadis Umar al-a'malu binniyat. Yang pertama ialah hadis Umar, yaitu al-a'malu binniyat. Wa hadis Aisyah. Dan yang kedua ialah hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rasul. Yang akan kita kaji pada pertemuan selanjutnya insyaallah, hadis yang kedua dalam kitab. Nah, siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam perkara agama ini, maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rasul. Wa hadits Nu'man bin Bashir, dan yang ketiga ialah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, yang haram juga apa ini? Jelas. 6. 3 hadis ini menjadi apa ini? Usulul Islam, pokok Islam. Semua hadis-hadis yang lain diringkas dengan 3 hadis ini. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, dalam hadis ini ada 2 permasalahan yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah. Yang pertama ialah masalah an-niyah, yang kedua ialah masalah apa ini? Al-ikhlas. Itulah tema muhadharah kita kali ini, tentang masalah niat dan ikhlas.
Pembahasan yang pertama tentang masalah niat. Apa pengertian niat itu? Apa pengertian niat itu? Pengertian niat itu apa? Hah? Pengertian niat itu ialah menyengaja untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Ya. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja untuk melakukan sesuatu kemudian disertai dengan apa ini? Usaha untuk melakukannya. Baik dia berhasil melaksanakannya atau ternyata Allah mengendaki lain. Namanya apa ini? Niat. Jadi niat ini karena ada unsur menyengaja, maka termasuk amalan hati. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Gregetnya hati. Atau greget bahasa Jawa Timur, greget itu ya. Nah, kalian misalkan dari rumah mau ke sini, dia jadwal ada taklim hari Senin atau ke sini. Apa tujuannya? Menghadiri taklim. Ada greget untuk menghadiri taklim. Namanya apa ini? Kalian memang ke sini berniat untuk taklim. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Apakah kalian tadi ketika dari rumah ke sini membaca nawaitu? Atau dalam bahasa Indonesia aku berniat mau hadir ke taklim? Ataukah langsung berangkat dengan niatan dalam hati? Kemudian benar-benar berusaha untuk mencapai tujuan hadir di sini. Semuanya pasti tidak ada yang melafadzkan nawaitu. Atau aku niat mau taklim. Nah, enggak ada. Ya? Nah, kadzalika. Karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Sehingga para ulama menyatakan bahwasanya melafadzkan niat termasuk perbuatan yang mungkar, menyelisih sunnah. Dan juga menyelisih makna niat itu sendiri. Kadzalika. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi kalau mau sholat, ya sudah kalian wudu kemudian sholat. Berarti memang niat apa ini? Sholat. Tidak perlu kemudian melafadzkannya dengan apa ini? Lisan. Tidak ada dalil baik qauli ataupun fi'li. Ucapan Rasulullah ataukah amalan Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya beliau itu ketika akan sholat membaca nawaitu atau yang semisalnya. Atau mau puasa nawaitu an asuma apa begitu, enggak ada. Ya, kadzalika. Nah, ada orang yang memang bingung dalam masalah itu. Kalau sholat nawaitu, kalau puasa diam saja. Sekarang apa bedanya puasa sama sholat? Sama-sama rukun Islam, sama-sama ibadah yang harus sesuai dengan niat. Dia tidak bisa menjawab kecuali dia hanya mengatakan saya dapat dari guru saya begini. Saya baca dalam kitab panduan sholat begini. Tidak bisa menyebutkan dalil baik ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah. Itu menunjukkan apa ini? Mungkarnya melafadzkan apa ini? Niat. Paham ya? Baik, itu baru definisi niat. Orang sudah banyak yang salah. Jadi niat ialah menyengaja untuk melakukan sesuatu disertai usaha untuk mewujudkan perbuatan tadi. Ya. Nah, kalau ada orang saya niat taklim, tapi dia diam saja, enggak kemudian berusaha untuk hadir di majelis taklim. Apakah itu niat? Tidak.
Orang itu berarti melakukan angan-angan saja, ya. Nah, punya keinginan saja, ya. Nah, kadzalika wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, pembahasan yang kedua. Niat itu termasuk rukun atau termasuk syarat dalam ibadah khususnya. Termasuk rukun ibadah ataukah syarat ibadah? Sebelum menjawab, tentu kalian tanya, apa sih bedanya rukun ibadah dengan syarat ibadah itu? Kalau rukun ibadah ini sesuatu yang diperintahkan dan merupakan bagian dari ibadah itu. Sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakannya dan merupakan bagian dari ibadah yang akan dilaksanakan. Namanya apa ini? Rukun. Kalau syarat, sesuatu itu diperintah, tetapi tidak termasuk bagian dari ibadah yang akan dikerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang, niat dalam ibadah, entah itu niat sholat, atau niat puasa, atau niat zakat, termasuk rukun apa termasuk syarat? Termasuk syarat. Nah, termasuk syarat ibadah. Karena memang sholat itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Niat. Ya, artinya tidak ada apa namanya gerakan khusus misalnya. Karena sholat itu diawali dengan apa ini? Takbir, ya. Sholat itu diawali dengan apa ini? Takbir atau ihram. Definisi sholat kan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa ini? Salah. Berarti niat di luar apa ini? Ibadah sholat. Itu menunjukkan niat itu apa ini? Syarat dalam ibadah, bukan rukun ibadah. Nah, penting. Pertanyaannya, ini faedah yang ketiga. Kalau dia itu syarat ibadah, sahkah ibadah tanpa niat? Sah? Tidak sah? Nah, berarti tidak sah, ya? Tidak sah niat ibadah. Tidak sah ibadah tanpa apa ini? Niat. Karena niat termasuk syarat sahnya apa ini? Ibadah. Walaupun bukan rukun, tapi termasuk syarat sahnya ibadah, niat itu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya tentang masalah niat disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau yang lain, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau mengatakan, fa'idha saluhatin niyyatu saluhatil aqwal wal a'mal. Jika niatnya baik, maka ucapan akan menjadi baik dan amalannya juga dinilai baik. Wa idza fasadatin niyyatu fasadatil aqwal wal a'mal. Kalau niatnya rusak, jelek, maka ucapan ataupun amalan jadi apa ini? Rusak. Ini kaidah. Dalilnya hadis ini. Seorang niat sholat karena Allah Subhanahu wa taala, baik apa enggak? Baik. Maka sholatnya dianggap apa ini? Baik. Ya, dianggap baik. Seorang niat sholat, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain,
tidak semata-mata karena Allah. Walaupun sholatnya khusyuknya Masya Allah ya. Sholatnya baik apa tidak? Hah? Ya enggak baik. Wong niatnya bukan karena Allah. Niatnya ingin apa ini? Mendapat pujian apa? Manusia. Maka sholatnya dianggap apa ini? Rusak. Jelek. Ya? Nah. Sehingga dengan demikian. Karena fitina azakumullah. Niat yang baik. Ini. Niat yang baik. Itu wajib untuk kita wujudkan dalam setiap amal-amal yang baik. Niat yang baik tidak bisa membuat amalan yang rusak atau mungkar menjadi baik. Jadi kalau ada orang niatnya baik, ingin membantu fuqara wal masakin, tapi dengan cara mencuri hartanya orang-orang kaya. Mencuri itu perbuatan yang dilarang, tidak menjadi perbuatan yang baik dengan sebab niatnya yang baik tadi. Paham maksudnya? Nah, itulah yang akan dibahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Niat yang baik harus disertai dengan amalan yang baik. Tapi kalau niatnya baik, amalannya jelek, tetap jelek. Tidak bisa diperbaiki dengan apa ini? Niat yang baik. Paham ya? Kemudian niat yang rusak, yang jelek juga tidak bisa menjadikan ibadah yang baik menjadi tetap baik. Tapi justru menyebabkan ibadah yang baik itu menjadi apa ini? Rusak. Dan niatnya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun yang diamalkan itu puasa, zakat, sholat, maka nilainya jelek, rusak ibadahnya. Sekalipun jenis-jenis ibadah pilihan. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga niat kita agar senantiasa baik dalam rangka mengamalkan amal-amal yang baik lainnya. Nah, kemudian apa fungsi niat dalam syariat? Yang pertama ialah tamyizul 'adah 'anil ibadah. Fungsinya niat itu untuk membedakan ini kebiasaan rutin ataukah ibadah. Membedakan adat biasa ataukah ibadah. Itu bisa dibedakan dengan niat. Contoh, tidak makan, tidak minum, mulai terbitnya fajar shadiq, ini subuh, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini bisa dikatakan puasa dan bernilai ibadah bila diniati apa ini? Puasa. Tapi kalau memang orang ini sudah biasa, nggak makan, nggak minum, sejak terbit fajar shadiq sampai maghrib baru makan kalau isya datang, maka itu tidak disebut apa ini? Puasa, tidak dinilai ibadah. Dianggap apa ini? Kebiasaan saja. Nah, ada nih kan? Jelas ya? Orang duduk di masjid, duduk. Satunya niat untuk itikaf. Ya, nah. Maka dinilai sebagai ibadah yang berpahala karena niatnya itikaf. Tapi kalau memang dia penghuni masjid itu biasa duduk-duduk,
nunggu jamaah yang lain datang atau nunggu teman janjian dan ketemu di masjid. Kebiasaannya memang kayak gitu. Memang dia penghuni masjid itu. Maka ini tidak dinilai apa ini? Ibadah. Tidak berpahala. Kenapa ini? Kebiasaan saja. Nah, bisa dibedakan dengan apa? Dengan niat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'dhin. Niat itu bisa membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, sama-sama jenisnya, tapi lain kekuatan hukumnya. Contoh ya. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Terus salat. Kan macamnya banyak. Ada salat duha, ada salat sunnah rawatib, ada salat tahiyatul masjid, ya. Nah, dan yang lainnya. Nah, niatnya apa dia salat 2 rakaat tadi itu? Kalau dia niati salat duha, dia dapat pahala salat duha. Kalau dia niati salat tahiyatul masjid, dia dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau dia niati salat rawatib, ya dia mendapatkan pahala salat apa ini? Rawatib. Gimana cara membedakannya? Mau salatnya sama, gerakannya sama, hah? Sama-sama 2 rakaatnya. Niatlah yang membedakannya. Ya. Nah, kadzalika. Itu faedah niat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, bahwasanya niat itu bisa membedakan mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sama-sama sholat, ya. Satunya lillahi ta'ala ikhlas karena Allah. Satunya supaya dipuji oleh mertua. Dapat pujian mertua, ya. Berkunjung di mertua, sholat, masya Allah, ya. Ini dipuji mertua. Memang ini seperti itu. Padahal sama-sama sholatnya. Yang pertama dapat pahala diterima oleh Allah. Yang satunya lagi tidak dapat pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsinya niat. Oleh sebab itulah para ulama mereka benar-benar berusaha untuk menjaga niatnya agar senantiasa baik dan agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya. Ini faedah selanjutnya. Bolehkah kita mengamalkan suatu ibadah lebih dari satu? Ya. Melakukan 2 niat untuk satu ibadah untuk 2 niatan. Nah, mengamalkan satu ibadah untuk 2 niat. Boleh apa tidak? Tentunya mandi. Ada yang mandi janabah karena junub, dan mandi untuk sholat Jumat, ya, sama-sama mandinya.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bolehkah kita mandi sekali? Mandi satu kali saja dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan dua niat. Yang pertama ialah untuk mandi janabah, yang kedua untuk mandi sholat Jumat. Namanya satu amalan untuk dua niatan. Boleh apa tidak? Nah, tidak boleh. Harus sendiri-sendiri. Dimandinya dua kali. Harus mandi junub, terus mandi Jumat sendiri gitu ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, farqi. Nah, sahih. Ya, bahwa kama. Memang para ulama berselisih tentang masalah ini. Dengan perselisihan yang cukup tajam. Tentang satu amalan untuk beberapa niatan. Ya. Yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang pertengahan. Tergantung amalannya sejenis apa tidak. Nah, amalannya sejenis apa tidak. Kalau semacam itu kan sejenis, sama-sama mandinya, ya. Kemudian tujuannya sama, ya. Nah, kadzalika. Yani yang penting bersih gitu ya. Nah, dari ujung rambut atau ujung kaki. Sehingga boleh mandi satu kali untuk dua niat, mandi janabah dan mandi sholat Jumat. Tapi memang ada yang ngotot, nggak bisa. Karena ibadah itu sendiri-sendiri, niatnya ya harus sendiri-sendiri. Nah, kadzalika innamal a'malu binniyat. Ya, dengan menggunakan jamak. Nah, yang ini mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Nah. Jadi yang mengatakan banyak itu berarti boleh satu amalan dengan banyak niat dan lain sebagainya, ya. Wallahu taala bisawab. Yang jelas ikhtilaf antara para ulama. Hukum asalnya memang masing-masing amalan itu dengan niatnya sendiri. Tetapi ada amalan-amalan yang memang bisa dilakukan satu kali dengan beberapa niat, ya. Di antaranya tadi dengan melihat pendapat yang lain. Allah Ta'ala. Ya. Seperti Ibnu Hazm ngotot itu. Ya sendiri-sendiri mau mandi janabah, mandi janabah. Nanti kalau mau mandi sholat Jumat ya nyiram lagi mulai atas sampai bawah. Nah, hukum asalnya kan demikian. Nah, apakah boleh? Demikian boleh. Kita jawab boleh. Nah, wong ini hanya sekedar boleh. Ya. Nah, kadzalika. Wallahu ta'ala al-bisawab. Ini permasalahan masalah apa ini? Niat. Kemudian permasalahan yang kedua. Masalah ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Apa pengertian ikhlas? Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ikhlas. Ya, tetapi kalau kita cermati dari definisi-definisi yang ada, sebetulnya saling melengkapi, ya, satu sama lain. Yang pertama, yang dimaksud dengan ikhlas ialah ifradul haq subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Satu tujuan hanya kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan. Atau dalam bahasa yang lebih ringkas, melakukan ketaatan dengan tujuan hanya untuk Allah. Itu namanya apa ini? Ikhlas. Melaksanakan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya tambah saja tauhid itu. Ya. Nah,
namanya ikhlas. Ada yang mengatakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Ikhlas itu ialah membersihkan amalan kita dari perhatian makhluk. Artinya kita beramal hanya untuk Allah dan tidak peduli dengan komentar apa ini? Makhluk. Kalau kita pikir-pikir hampir sama. Ya, kalau melakukan ketaatan hanya untuk Allah, hanya berarti enggak yang lainnya. Yang ini ya dengan bahasa yang lain, ya kan? Melakukan ketaatan tanpa memperdulikan komentar apa ini? Makhluk. Nah, kemudian yang lainnya juga mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal min kulli syaubin. Ikhlas itu ialah membersihkan amalan kita dari segala sesuatu yang mengotorinya. Berarti kan yang mengotorinya di antaranya apa ini? Ya, yang mengotori keikhlasan. Nanti akan kita bahas ya dalam faedah yang selanjutnya. Semacam riya, ya, dan yang semisalnya yang mengotori amalan. Jadi kalau kita lihat semua definisinya merujuk pada yang pertama. Melakukan semua ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi segala apa yang bisa mengotorinya. Berupa riya atau yang semisalnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang mengotori keikhlasan seseorang di antaranya yang pertama ialah hubbud dunia. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia itu bisa mengotori amalan. Kemudian yang kedua, asyuhrah. Asyuhrah itu ingin mendapatkan keterkenalan, popularitas, ya. Nah, kemasyhuran, popularitas termasuk bisa mengotori amal keikhlasan seseorang. Kemudian asyaraf, kedudukan, pangkat, ini juga bisa merusak keikhlasan seseorang. Kemudian arya itu ingin dilihat orang lain, kemudian ingin mendapat pujiannya, juga bisa mengotori keikhlasan. Kemudian as-sum'ah itu ingin dengar berita kebaikannya oleh orang lain, juga bisa mengotori keikhlasan seseorang. Kemudian ujub membanggakan dirinya dan meremehkan yang lainnya, merasa apa yang dilakukan itu baik, merasa apa yang dilakukan itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bisa merusak keikhlasan seseorang. 6 perkara ini yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi penyebab keikhlasan seseorang menjadi apa ini? Kotor. Kemudian baru saya sampaikan bahwasanya ikhlas dalam beribadah termasuk rukun ibadah ataukah syarat sah ibadah. Termasuk syarat sah ibadah. Ini ikhlas itu berkaitan dengan niat. Sementara niat itu syarat sahnya ibadah, maka ikhlas juga termasuk syarat sahnya ibadah. Karena niat sama ikhlas itu saling beriringan, ya. Nah, syarat diterimanya ibadah. Apabila orangnya itu kafir, maka harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, orang itu harus masuk Islam. Yang kedua,
harus ikhlas. yakni meniatkan amalannya tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mutaba'ah. Harus mencontoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang akan kita bahas pada hadis yang kedua nanti, insyaallah taala, ya. Apabila orang itu sudah muslim, maka syarat sahnya ibadah hanya dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Al-muhim, ikhlas itu termasuk syarat sahnya ibadah. Bila ibadah tanpa disertai dengan keikhlasan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqbal, tolak. Sekalipun ibadahnya baiknya kayak apa, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la yuqbal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ikhlas dalam beribadah, ini banyak sekali. Di samping yang tadi, bahwasanya ikhlas termasuk syarat sahnya ibadah seseorang. Kalau orang itu tidak ikhlas, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keutamaan yang lain yang dimiliki oleh orang yang ikhlas. Yang pertama ialah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. An-nusrah. Dapat pertolongan, mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah itu memberi kemenangan umat Islam ini dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka, yang selalu berdoa, yang selalu sholat, yang ikhlas dalam mendoakan kemenangan-kemenangan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini jelas bahwasanya ikhlas termasuk salah satu sebab apa ini? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan dan pertolongan kepada kita. Kemudian keutamaan berikutnya ialah selamatkan dari gangguan syaitan. Syaitan itu nggak sanggup untuk menggoda atau mengganggu hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin atau mukhlisin. Sungguhnya syaitan itu akan menggoda semua hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Di antara bukti tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berjuang. Sehingga syaitan sampai segan dan takut kepada Umar bin Khattab. Jalan saja di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab tidak berani, apalagi jalan bareng. Nah, saking ikhlasnya Umar bin Khattab. Kemudian keutamaan yang lain, dengan keikhlasan, maka orang itu akan mendapatkan nama baik di tengah-tengah masyarakat dan juga di kalangan penduduk langit, di kalangan malaikat. Jadi orang ikhlas dalam berjuang, dalam berdakwah, itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, diberi nama yang baik, yakni namanya harum di tengah-tengah masyarakatnya,
yang ada di bumi dan juga di kalangan penduduk langit dari kalangan malaikat. Kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang ikhlas ini akan menjadi orang yang hatinya senantiasa tentram dan bahagia. Karena dia tidak punya keinginan untuk dinilai oleh manusia sedikit pun. Tidak ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia sedikit pun. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya tenang dalam beribadah. Bahagia. Tidak merasa terganggu dengan suasana yang ada di sekitar. Karena keikhlasan. Kemudian termasuk keutamaan orang yang ikhlas. Orang ini akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat dalam hidup. Ya. Karena memang tujuannya hanya untuk Allah. Tidak peduli dengan komentar yang lain. Dengan keadaan yang ada. Tidak ada pengaruh. Sehingga orang ini biasanya yang memang mampu untuk menjalani pahitnya kehidupan. Dia diuji dengan ujian yang besar sekalipun, yang berat, baik ujian untuk dirinya, untuk hartanya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, ikhlas. Ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ketentuan Allah. Semua ialah aturan Allah. Saya beramal untuk Allah. Ya sudah, tenang saja. Ini keutamaan orang yang ikhlas. Kemudian yang paling penting di antara ini semuanya, ya, orang yang ikhlas itu mustajab doanya. Doanya mustajab, ya. Contohnya tentang 3 orang yang terjebak di gua, ya, nggak bisa keluar. Menceritakan amalnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhir kisah mereka itu sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diceritakan, ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata mengharap wajah-Mu, semata-mata mengharap ridha-Mu, ikhlas karena Engkau ya Allah, bebaskan kami dari jimpitan batu ini. Akhirnya Allah membebaskan mereka dari apa ini? Susah. Doanya apa ini? Mustajab. Apa sih mustajab itu? Nah, mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang orang itu berdoa tapi karena enggak ikhlas dalam beramal, ini doanya enggak mustajab gitu. Doa ya hanya lisan saja yang ngomong, ya. Nah, tanpa disertai dengan ikhlas, sehingga doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bishawab. Dan kemudian yang terakhir, orang yang ikhlas ini menjadi penyebab husnul khatimah. Orang yang ikhlas dalam beribadah, ya, orang yang ikhlas dalam beribadah menjadi sebab husnul khatimah. Seperti kisah orang yang membunuh 99 nyawa, yang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ditunjukkan supaya pindah dari tempatnya yang rusak menuju ke tempat yang lain, di situ yang banyak orang-orang mukmin yang rajin beribadah, yang saleh. Kemudian dia berangkat ke sana semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di tengah jalan mati, ya kan? Kemudian terselisikan oleh para malaikat yang bertugas mengurus orang ini, ya. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Orang ini enggak pernah beramal sama sekali. Ya, bahkan membunuh sampai 99, bahkan tambah 1.
karena informasi yang salah disampaikan, ya. Genap 100. Nah, ini neraka saja ini. Nah, ternyata malaikat rahmat pun membantah, orang ini sudah bertobat. At-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang sudah bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Dia kan belum beramal, dia sudah niat dan disertai dengan usaha untuk mewujudkannya, dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik. Nah, ya. Sehingga akhirnya matinya husnul khotimah. Dikatakan husnul khotimah itu dia mati kemudian pahalanya ialah surga. Tahu oleh malaikat rahmat. Wallahu taala al-shawab. Ini keutamaan seputar masalah apa ini? Ikhlas. Kemudian Yukhana bitina azakumullah. Para ulama salaf dalam membahas masalah keikhlasan ini, mereka juga menyampaikan mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang baik untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kita semuanya. Saya nukilkan beberapa nasihat dari para ulama salaf yang saya nukil dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya. Sudahkah kita berakhlak seperti akhlaknya salafus salih? Yani mereka yang istiqamah melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang jawabannya ialah ya kita harus mewujudkannya, ya. Nah, di antara nasihat yang ada tentang masalah keikhlasan ialah dari Musa bin Al-Mu'alla. Qala Musa bin Mu'alla berkata, qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman, ya. Nah, menasihati Musa bin Al-Mu'alla. Ya Musa, wahai Musa bin Al-Mu'alla, salatu khisalin, ada 3 prinsip. In kunna bika, jika semuanya engkau miliki, lam yanzil minas sama'i khairan illa kana laka fihi nasib. Insyaallah, kalau ada kebaikan turun dari langit, engkau pasti akan mendapat bagian kebaikan itu. Tidaklah kebaikan turun dari langit kecuali pasti engkau akan mendapatkan bagian kebaikan itu. Dengan cara memiliki 3 prinsip ini. Yang pertama, yakunu amaluka lillahi azza wa jalla. Engkau niatkan amalmu semata-mata untuk Allah azza wa jalla. Nah, ini ikhlas, ya. Yang kedua, wa tuhibbu linnas ma tuhibbu li nafsik. Engkau senang orang lain mendapat kebaikan sebagaimana engkau mendapatkan kebaikan itu sendiri. Kalau kita mendapat kebaikan, senang apa tidak? Senang. Tapi kalau orang lain mendapat kebaikan, kita senang apa tidak? Belum tentu. Orang yang baik dalam prinsip ini harus ikut senang juga, sebagaimana kita sendiri yang menerima kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, wa hadhil kisratu taharra fiha ma qadarta. Dan makanan ini hendaklah engkau berusaha untuk memilihnya semampumu.
Maksudnya ialah hendaklah makananmu dari barang yang halal, dengan cara yang halal. Ya, benar-benar disensor makananmu. Ya, makanannya halal dengan cara yang halal. Ini kata Hudzaifah kepada Musa bin Al-Mu'alla agar mendapat kebaikan dari langit. Kemudian nasihat yang lainnya dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak qala, Abdullah bin Mubarak ini seorang tokoh apa ini? Tabi'in. Dia pernah berkata, qila li Hamdun bin Ahmad. Hamdun bin Ahmad pernah ditanya, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Mengapa nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan salafus saleh itu lebih bisa membawa manfaat bagi orang daripada ucapan-ucapan kita ini? Kenapa ucapannya ulama salafus saleh itu lebih bermanfaat bagi manusia daripada ucapan kita ini? Padahal yang disampaikan juga sama, ya. Qala Hamdun bin Ahmad berkata, li'annahum takallamu li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridha rahman. Karena mereka ketika berbicara, memberi nasihat, semata-mata agar Islam mulia, semata-mata agar manusia selamat dari azab, dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Artinya apa ini? Ikhlas. Wa nahnu natakallamu bi'izzin nufus wa talabid dunya wa ridal khalq. Sedangkan kita ini, kalau kita bicara depan orang banyak, ceramah depan orang banyak, ingin mendapatkan kemuliaan diri sendiri, supaya dirinya dimuliakan, ingin mendapatkan dunia, dan ingin mendapatkan ridho dari makhluk, supaya disenangi oleh makhluk. Jadi tidak ikhlas karena Allah. Semuanya ialah semata-mata untuk keuntungan pribadinya. Sehingga nasihat-nasihat semacam itu, walaupun sama yang disampaikan, yuk ayat, yuk hadis, tapi tidak begitu bermanfaat bagi kebanyakan orang. Ulama salaf sampai sekarang itu mutiara-mutiara hikmah dari lisan-lisan mereka itu bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Kebanyakan orang-orang sekarang ini ucapannya banyak, ya, tapi ya tidak membekas di hati manusia. Dikarenakan apa ini? Untuk kepentingan tertentu, untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya dan lain sebagainya. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa mutiara hikmah dari para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Kalau enggak tanya ya Pak, tanya saja. Ya, nah. Ini termasuk orang ini ikhlas apa tidak? Orang naik haji bawa barang dagangan, atau orang taklim bawa barang dagangan. Soalnya ini pertanyaan juga telah disampaikan kepada para ulama taqaddum.
Ikhlas apa tidak? Setelah tadi membahas masalah niat dan ikhlas. Ada orang haji membawa barang dagangan jual di sana tanah suci. Atau orang taklim seperti ini bawa barang dagangan untuk dijual di sana. Ya, nah, ini hajinya itu ikhlas karena Allah atau tidak? Taklimnya ikhlas karena Allah atau tidak? Karena di samping niat seperti itu, dia juga niat dagangan. Mana mungkin dia niat dagangan, dia bawa. Nah, ikhlas apa tidak? Ikhlas. Tidak merusak keikhlasan. Tidak. Antum dagang enggak? Kalau seorang itu melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga meniatkan yang lain, tapi bukan untuk mendapat pujian dari manusia, ya, tapi memang dia gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan perkara-perkara yang halal sebagai tambahan saja, artinya yang disertakan saja, karena mumpung ada kesempatan, maka tidak merusak keikhlasan dalam beribadah. Seperti orang niat haji karena Allah Subhanahu wa taala, nah, ada kesempatan sana berdatangan orang-orang dari mancanegara, ya. Targetnya pulang, ongkos naik hajinya sudah kembali di tangan. Atau paling tidak bisa untuk apa ini? Pulang, ya. Nah, ongkos naik hajinya kan mahal. Dia targetkan di sana untuk mendapatkan keuntungan paling tidak bisa mengganti ongkos naik hajinya atau bahkan lebih dari itu. Dengan catatan di sana benar-benar melaksanakan semua manasik haji dengan baik, dengan khusyuk, dan berdagangnya di sana itu hanyalah sambilan saja. Kalau sampai waktu manasik haji tiba, ya dia melaksanakan manasik haji, dagangannya ditutup. Maka ini tidak mengurangi keikhlasan. Dengan catatan tadi, kesertakan. Tapi kalau dia ke sana naik haji, dia tidak niat naik haji, dia memang paspor haji, tapi di sana niatnya bisnis, lobby bisnis kerjasama di sana, dan benar-benar dia tidak melaksanakan manasik haji, barang-barang jamaah haji, maka tidak dinilai sebagai orang yang haji, sekalipun berangkatnya sama-sama dengan jamaah haji. Tapi dia hanya mendapatkan apa yang diinginkan saja. Sebagaimana dalam hadis tadi, kalau orang ini hijau karena Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mungkin dia kepengen cari jodoh di sana, enggak apa-apa, tidak mengurangi keikhlasan hijaunya. Ya, karena dia ikhlas karena Allah dan mengambil kesempatan di sana untuk mendapatkan sesuatu yang halal, enggak apa-apa. Tapi disertakan saja, bukan tujuan utama. Enggak apa-apa. Tapi kalau hijaunya bukan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, artinya tidak ikhlas karena Allah, murni untuk mendapatkan dunia atau ingin menikahi wanita, ya sudah, itu saja. Sama-sama barang hijaunya, tapi satunya niat hijau, satunya memang niatnya untuk melamar seseorang atau untuk kerja. Tapi barang rombongan orang yang hijau. Gitu ya? Ini contohnya. Jadi kalau taklim, bawa dagangan dengan niat taklim, maka tidak merusak keikhlasan.
Dengan catatan benar-benar taklim. Dagangannya itu kalau ada kesempatan. Begitu. Sebagaimana Ibnu Mubarak rahimahullah kalau ngisi kalau itu sampai bawa dagangan. Taruh tuh. Nah, tidak mengurangi. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua. Benarkah prinsip orang yang meninggalkan ibadah dengan niat menjaga keikhlasan? Meninggalkan ibadah yang biasa dilakukan dengan niat menjaga keikhlasan. Contoh, dia biasa membaca Quran di masjid, ya. Tapi ketika ada orang lewat, ya, ada orang yang datang, dia kemudian apa ini? Menyelesaikan bacaannya. Ya, katanya agar saya tidak timbul riya. Padahal saya biasa baca Quran. Orang semacam ini benar apa tidak? Meninggalkan ibadah dengan alasan menjaga keikhlasan dan agar tidak timbul riya. Ayo. Salah. Yang benar. Tetap. Ya, yang benar tetap dilaksanakan saja ibadahnya yang biasa dilakukan saja. Dilakukan itu dengan terus menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari apa ini. Itu penting. Karena meninggalkan amalan karena orang termasuk riya. Ya. Nah, beramal karena orang termasuk kesyirikan. Nah, kadzalika wallahu taala al-musta'an. Ini penting. Ya, kalau kita sholat, biasanya sholat, ya sudah sholat. Tidak usah kemudian apa namanya? Ditinggalkan. Waduh, ada orang, tinggalkan aja. Kamu kok gak mau sholat? Misalnya ada yang lewat gitu ya. Nah, nanti jangan-jangan saya gak ikhlas. Tuh, was-was dari setan itu. Untuk supaya kita meninggalkan banyak ibadah yang disyariatkan. Dengan subhat menjaga ini keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya. Ada orang yang malas ibadah. Begitu rumahnya didatangi para dai yang rajin ibadah. Ya, jadi apa namanya? Tuan rumah lah, ya. Nah, para masyayikh, ulama, ya, yang biasa rajin ibadah di situ, ya. Saat itu tamu-tamunya yang memang biasa rajin beribadah, ya, baca Quran, ya sholat sunnah dan sebagainya. Nah, tuan rumahnya yang biasanya malas ibadah itu, kemudian dia ikut-ikutan baca Quran, ya, nah, atau beribadah. Nyontoh yang ada, ya datang itu. Padahal biasanya apa ini? Malas. Orang tadi dikatakan ikhlas ibadahnya ataukah tidak? Nah, Alif. Makanya ikhlas apa tidak itu? Biasanya malas. Ketemu dengan para masyayikh, para ulama, para asatidzah, para dai Allah, ya rajin ibadahnya, ikut-ikutan dia. Ya, nah. Ikhlas. Enggak riya. Enggak. Taufik. Ini juga yang harus diperhatikan.
Itu ada yang mengatakan riya. Paham itu riya? Biasanya malas. Sekarang ada gini kamu ibadah. Ini tafsir. Kalau memang dia benar-benar ingin dipuji para masyayikh tadi, riya. Ya. Tapi kalau dia itu melakukannya karena nggak enak, soalnya kalau sendirian dia malas atau pancing, termotivasi. Waduh, mereka saya harus haji juga, gitu, ya. Tapi ibadahnya karena Allah, dia termotivasi, terpancing dengan rajinnya tamu-tamunya dalam beribadah, maka ini tidak mengurangi keikhlasan. Nah, kadzalika. Dengan catatan murni ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bukan supaya mendapat pujian dari apa ini? Orang lain tadi. Ya. Dia hanya terpancing dan termotivasi dengan tamu-tamu yang saleh yang rajin beribadah tadi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini tentang masalah keikhlasan dan niat. Kadari, wallahu taala bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.